Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa lagi di program Family First. Nah saudaraku, penting sekali di zaman ini, di masa atau di era ketika kita sedang mengalami pandemi corona di mana-mana, sehingga suami istri banyak meluangkan waktu di rumah. Beberapa waktu lalu saya membaca berita bahwa di Jepang muncul istilah baru yang namanya perceraian corona. Istilah ini timbul karena banyak orang bercerai akibat suami istri di tengah masa pandemi banyak meluangkan waktu di rumah. Ternyata ketika kebersamaan suami istri itu di rumah yang intensitasnya semakin banyak, ternyata tidak menimbulkan sisi positif, justru menimbulkan perceraian di Jepang. Saya pikir juga di negara-negara lain terjadi demikian. Nah, apa yang dapat kita pelajari dengan peristiwa ini? Saya hanya ingin berkata bahwa di tengah masa pandemi ini justru suami istri harus menjadi semakin kuat di dalam anugerah Tuhan. Nah, saya ingin ingatkan kembali bahwa tujuan pernikahan yang benar itu akan menguatkan ikatan pernikahan antara suami istri. Karena itu, saya ingin kita semua diingatkan kembali apa yang menjadi tujuan pernikahan kita. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, saudaraku, ayat ini berulang-ulang sudah kita dengar. Ya, mungkin pertama kali kita diingatkan bolak-balik ketika kita menghadapi konseling pernikahan. Ya, di awal-awal pernikahan kita selalu ingat dengan ayat ini. Tetapi ayat ini harus terus-menerus menjadi dasar pijakan bagi setiap pernikahan. Nah, saya ingin tingkatkan lagi bahwa pernikahan itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Karena itu di ayat yang kita baca, itu beberapa kali dikatakan bahwa hubungan Kristus dan jemaat itu seperti hubungan suami istri. Ya, di ayat 22 tadi dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, saudaraku, ada hubungan yang sangat khas, sangat penting bahwa hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Karena itu dikatakan juga bahwa suami yang mengasihi istri itu menggambarkan Kristus yang mengasihi jemaat. Jadi bagaimana dunia bisa melihat Kristus dengan jemaat, hubungan Kristus dengan jemaat itu dengan cara melihat hubungan suami ke istri orang percaya. Jadi kalau orang dunia melihat hubungan suami istri orang percaya, mereka dapat melihat hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, ini harus kita kembalikan posisi atau tujuan pernikahan kita yang menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Di samping itu, bahwa pernikahan juga untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa mencari kebahagiaan itu adalah tujuan utama, perlu kita pikirkan kembali. Karena tujuan pernikahan itu bukanlah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah dampak dari mereka pernikahannya yang dibentuk oleh Kristus dan yang mempermuliakan Kristus. Kalau pernikahan itu semakin mempermuliakan Kristus, maka semakin berbahagialah mereka. Saya percaya itu terjadi. Jadi penting sekali untuk kita diluruskan supaya kita memahami ini dengan benar dan kita akan mengalami sebuah pernikahan yang kuat. Ya. Untuk bisa hormat kepada suami dan suami mengasihi istri, tentunya pasti ada sebabnya. Kalau kita pribadi lepas pribadi, saya, suami saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu seperti berdoa, baca firman, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saya bisa menghormati suami, saya bisa tunduk dengan suami. Begitu pula suami saya. Suami saya bisa mengasihi saya secara tulus, secara maksimal, karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi dalam sebuah pernikahan, untuk membangun sebuah pernikahan yang bahagia adalah hubungan yang intim dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ya, ada kaitan yang erat ketika kita memahami tujuan pernikahan itu dengan mempermuliakan Tuhan. Dan itu juga di dalamnya ada membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan, maka itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, termasuk hubungan suami istri. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kita akrab dan intim dengan Tuhan, maka kita juga bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama. Yang terjadi ketika hubungan mereka buruk dengan Tuhan, maka hubungan yang lainnya juga akan menjadi buruk.
Jadi penting sekali di tengah masa pandemi ini kita membangun keakraban dan keintiman dan menemukan kembali tujuan pernikahan yang sebenarnya. Dengan cara bagaimana? Ayo suami istri bangun waktu bersama-sama untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk merenungkan firman, untuk membangun mesbah keluarga bersama anak-anak, memuji Tuhan. Jadi bangunlah hal-hal yang positif, yang itu di mana di dalamnya ada keakraban dan keintiman dengan Tuhan. Kalau kita bangun hubungan keakraban dan keintiman dengan Tuhan ini secara benar, kita akan mengerti betul arti tujuan daripada pernikahan, dan konflik yang terjadi akan mudah diredam. Apalagi kalau kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam pengampunan. Karena kasih dan pengampunan itu akan meredam setiap perbedaan di antara kita. Tidak ada di antara kita yang merasa diri paling sempurna, paling hebat. Kita semua sedang diproses. Suami istri sedang mengalami proses. Saya sedang diproses, istri saya juga sedang diproses. Artinya dua orang yang disatukan, yang sedang mengalami proses. Tentu kadangkala ada kesalahan, ya, kadangkala ada kekeliruan. Maka perlu yang namanya kasih dan pengampunan. Maka biarlah di tengah masa pandemi ini kita menemukan berkat yang Tuhan sediakan. Artinya apa? Kita menemukan kekuatan melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui menemukan kembali tujuan kita yang sebenarnya, dan melalui hal-hal positif yang kita bangun dalam pernikahan dalam keluarga. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi biarlah Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua. Suami istri akan selalu semakin dikuatkan karena anugerah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.